Nepotisme itu adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, tidak hanya pejabat negara, orang yang berpangkat dalam suatu instansi yang cenderung mengutamakan keuntungan sanak saudaranya sendiri, termasuk dalam jabatan atau mendahulukan dalam melayani kepentingan saudara yang tersebut, juga termasuk dalam tindak nepotisme. Jadi sebenarnya untuk di Indonesia sendiri ada sangat banyak culture nepotisme. Tapi yang paling mencolok adalah corruption. Kenapa corruption? Karena ada banyak sekali pejabat-pejabat pemerintahan atau pejabat negara atau bahkan orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi di bidang lainnya yang mempunyai hak khusus atau privilege. Mereka bisa mengambil hak-hak rakyat, mereka bisa mengambil dana negara, mereka bisa mengambil uang rakyat untuk kepentingan mereka pribadi, kepentingan keluarga mereka, kelompok, dibandingkan mereka mementingkan rakyat Indonesia yang sangat banyak. Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk atau populasi yang sangat besar. Jika kasus korupsi ini terus berkembang, terus dilanjutkan, maka akan sangat-sangat berbahaya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena uang yang seharusnya bisa digunakan untuk melakukan pembangunan, membangun infrastruktur atau fasilitas untuk negara dan masyarakat lainnya, itu malah dipergunakan, malah diambil untuk kepentingan pribadi. Dan nepotisme ini sebenarnya adalah salah satu gerbang yang sangat luas, yang sangat besar untuk kasus korupsi di Indonesia ini. Jadi konsep nepotisme itu sendiri memang sudah lama terterapkan di Indonesia, terutama dalam bidang pekerjaan atau dunia profesional, sehingga banyak orang yang menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Contoh simpelnya yaitu orang pintar akan kalah dengan orang dalam. Nah, istilah tersebut mungkin bakalan ini dianggap sebagai ajakan untuk kita untuk mencari koneksi-koneksi yang lebih banyak dan memperdalam skill kita. Namun, banyak juga orang yang masih beranggapan bahwa istilah tersebut merupakan kunci bahwa kita harus mencari orang dalam atau seperti sanak saudara kita agar kita dapat memasuki perusahaan tersebut. Contoh, misal ada orang yang melamar pekerjaan lalu diminta untuk memperkenalkan dirinya dan orang tersebut menjawab, "Halo, perkenalkan nama saya ABC, anak dari Bapak DEF." Nah, Bapak DEF ini ternyata merupakan salah satu petinggi yang mempunyai kendali di perusahaan tersebut, sehingga rekruter akan otomatis menerima si ABC ini. Memang hal tersebut tidak bisa dipungkiri atau kita bisa batasi ya. Hal yang bisa kita lakukan adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri, seperti ya tadi memperluas koneksi kita mungkin dengan teman, kakak tingkat, sehingga di kedepannya kita dapat saling membantu. Tetapi tidak hanya sebatas kenal nama, tapi mereka juga harus kenal skill apa saja sih yang kita punya, sehingga kita punya value yang ditawarkan untuk mereka di perusahaannya, begitu. Jadi kita lebih menggali ilmu kita, memperluas skill kita agar kita bisa dikenal dengan skills tersebut, melainkan hanya karena koneksinya saja. Contoh konkret nepotisme pada sekolah. Nepotisme umum terjadi di lingkungan sekolah dan sudah dianggap normal karena korban merasa segan, takut ditindas oleh pihak oknum berkuasa, dan tidak ada wadah untuk melapor. Ketika sekolah TK, saya dididik menggambar oleh Bapak Idul, almarhum. Saya menjadi pintar menggambar karena dedikasi, kesabaran, dan cintanya yang tinggi terhadap seni dan mendidik anak-anak. Karya saya pun sering dipilih untuk menang lomba, dikonteskan di lomba, atau dipajang di depan kelas. Saya berbahagia dan sangat menikmati ilmu pemberian Bapak Ipul. Sayangnya, ketika saya di SMA 1, saya jarang sekali melihat Bapak Idul di lingkungan sekolah saya. Ternyata Bapak Idul sudah di PHK
oleh suster TK dengan cara spontan. Beliau bersedih karena ternyata setelah hampir 15 tahun mengajar, posisinya spontan digeser dan digantikan oleh keponakan suster TK, lulusan baru sekolah seni yang belum punya pengalaman mendidik dan tidak transparan akan prestasi-prestasinya selama sekolah di bidang seni. Seharusnya guru diberikan posisi karena jasa, kualitas, dan kompetisinya di dunia pendidikan, bukan karena seberapa dekat dia dengan kepala sekolah. Bapak Idul tidak berani melapor atau menggugat ke kantor pengadilan karena tidak adanya biaya. Dan kalaupun melapor ke sekolah untuk melakukan banding, hasilnya tetap aja akan sia-sia karena HRD ada di bawah kuasa suster. Sungguh sangat tidak profesional. Ini tentu berdampak buruk pada murid-murid. Tidak semua orang bisa unggul dalam mengajar dan menyampaikan ilmunya, terutama ke anak-anak. Semangat anak-anak terhadap seni bisa saja luntur karena guru didikan yang tidak seunggul Pak Idul. Sekian. Untuk pengalaman pribadi atau orang terdekat tentang nepotisme, jujur kalau saya pribadi nggak tahu pernah atau enggak, cuman saya nggak ingat. Tapi yang paling saya ingat itu orang terdekat saya, keluarga, yang lebih spesifiknya orang ayah, itu pernah menjadi salah satu orang yang dirugikan dengan adanya nepotisme. Nepotisme itu terjadi di perusahaan. Waktu itu ada sebuah tender proyek. Saya memiliki kualifikasi permintaan yang cukup banyak dan ayah saya memenuhi itu semua. Bahkan banyak penguji dari tender tersebut bilang kalau ayah saya harusnya pemenang. Cuman waktu itu ayah saya kalah oleh salah satu pesaing yang mengikuti tender tersebut juga, karena yang menang tersebut adalah adik ipar dari ketua tender proyek tersebut. Jadi padahal yang layak, yang memenuhi kualifikasi, yang paling bagus menurut penguji di tender tersebut itu ayah saya, cuman ayah saya terpaksa harus gagal, tidak bisa mendapatkan dan menjalani proyek tersebut karena pemenangnya adalah adik ipar dari ketua tender proyek tersebut yang bahkan pengujinya nggak pernah bilang itu bagus. Itu sih pengalaman dari orang terdekat atau pengalaman pribadi. Individu dari organisasi yang memiliki unsur nepotisme atau dalam hal ini karyawan dalam suatu perusahaan yang memiliki unsur nepotisme dapat merasa kehilangannya motivasi, kepercayaan diri, dan merasa terasingkan. Mereka merasa bahwa kerja keras serta dedikasi mereka tidak diakui oleh perusahaan tersebut, sehingga dapat menyebabkan karyawannya untuk tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Karena mereka merasa bahwa jalan menuju promosi atau naik jabatan dirusak oleh nepotisme. Nepotisme juga dapat menyingkirkan individu yang memiliki keterampilan tinggi, membatasi persaingan dan inovasi, serta memunculkan konflik loyalitas dalam organisasi. Hal ini dapat melemahkan fondasi dari organisasi dan menyebabkan kinerja yang cenderung menurun pada organisasi tersebut. Kita fokus kepada tindakan nepotisme yang terjadi di sekolah karena di tempat inilah satu-satunya kita memiliki akses untuk langsung berkontribusi dalam menghilangkan tindakan nepotisme ini. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tindakan nepotisme di sekolah. Yang pertama, kita jangan takut. Kita jangan takut untuk melaporkan adanya tindakan nepotisme di sekolah. Misalnya, kita melihat seorang guru yang memberikan nilai kepada seorang siswa dengan tidak wajar karena siswa itu memiliki hubungan spesial dengan guru. Misalnya, ia adalah kerabat sang guru atau anak teman sang guru. Itu adalah tindakan nepotisme dan kita harus melaporkannya kepada pihak berwajib seperti kepala sekolah atau langsung kepada dinas pendidikan. Yang kedua adalah kita harus memberikan sanksi yang tegas pada pelaku tindakan nepotisme ini. Karena jika kita sudah melaporkan sesering apapun dan tindakan yang diberikan adalah sanksi yang sangat ringan, maka pelaku nepotisme ini akan terus melakukan tindakannya
terus-menerus selama ia memiliki keuntungan dan sanksi yang diberikan tidak terlalu berat. Yang terakhir juga, kita harus memberikan perlindungan kepada pelapor yang melaporkan tindakan nepotisme ini, karena sering sekali pelapor yang melaporkan tindakan nepotisme ini menjadi target oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan nepotisme ini. Misalnya ia diberikan nilai yang jelek, ia menjadi target pembulian, atau mungkin dia dikucilkan oleh lingkungannya karena ia memberitahu adanya tindakan nepotisme di sekolah. Karena itu kita harus memberikan perlindungan sehingga orang-orang tidak takut untuk melaporkan adanya tindakan nepotisme di sekolah. Nah, itulah sekian cara tips untuk menghilangkan nepotisme yang ada di sekolah. Terima kasih. Jadi nepotisme sendiri mempunyai arti memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, tapi tidak berdasarkan kemampuan yang ada dan tertera. Jadi cara dan strategi untuk mengatasi nepotisme ini yaitu salah satunya melakukan observasi terlebih dahulu, di mana kita harus make sure akan kecurigaan tindakan nepotisme tersebut dan masalah ini harus diselesaikan secara matang. Selain itu, lakukanlah evaluasi kompetensi dan juga nilai secara objektif dengan cara kita mendiskusikan dengan orang yang tepat dan tetap stay profesional. Dalam nepotisme di sekolah, kita juga tidak boleh takut untuk melapor bila kita mengetahui bahwa ada tindakan nepotisme, dan juga kita harus menegur pelaku tersebut karena banyak sekali contoh di mana orang yang terkena dampak nepotisme ini kehilangan pekerjaannya. Di mana contohnya kepala sekolah yang memilih kerabatnya sendiri untuk menjadi gurunya, guru tersebut akan kehilangan pekerjaan tersebut karena hal tersebut. Dan kita ini dari sejak muda harus dididik untuk tidak boleh mendukung kegiatan nepotisme ataupun melakukannya untuk diterapkan di kedepannya. Selanjutnya, bagaimana cara dalam pencegahan nepotisme di sekolah? Dalam pencegahan nepotisme di sekolah yaitu kita dapat mengaitkan Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila merupakan suatu nilai yang penting dalam keutuhan negara Indonesia. Maka sama halnya pun dengan pencegahan nepotisme di sekolah ini. Dalam pencegahan nepotisme di sekolah ini kita dapat mencantumkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang terstruktur, terintegrasi, dan sistematis yang berdasarkan Pancasila, sehingga dapat menumbuhkan pemikiran bahwa kita semua diciptakan dengan berbeda-beda, sehingga apabila kita berada di posisi orang tersebut, tentunya kita juga berharap kesejahteraan yang baik. Di dalam dunia ini tentunya kita tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Apakah orang tersebut akan melakukan kesalahan atau kejahatan seperti nepotisme, kita tidak bisa mengontrol hal itu. Namun kita bisa melakukan hal-hal tersebut, mencegah hal-hal tersebut dimulai dari diri kita masing-masing. Ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan untuk mencegah orang lain melakukan nepotisme itu. Contohnya yang pertama adalah kita melaporkan orang yang melakukan nepotisme, yang praktek nepotisme. Lalu yang kedua, tentunya kita bisa memberikan sanksi yang tegas untuk para pelaku nepotisme. Dan yang terakhir, kita bisa memberi perlindungan kepada para pelapor. Karena tentunya jika kita tidak memberikan, hal ini akan membuat para pelapor takut untuk speak up, takut untuk memberitakan suatu hal yang benar harusnya. Oleh karena itu, tentunya hal ini sangatlah buruk bagi negara kita. Mari kita berantas nepotisme yang ada di negeri kita tercinta Indonesia, mulai dari diri kita masing-masing. Tentunya untuk tujuan yang jauh lebih baik ke depannya bagi bangsa ini. Sekian dari saya Nathaniel, mewakili kelompok AL09 mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast ini. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.